Halo, perkenalkan nama saya Nurahwati dengan nomor induk mahasiswa 22020 107061. Saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Manajemen Strategik dan dosen pengajar Ibu Dr. Ratna Trihari Safariningsih, MM. Di sini makalah implementasi dalam organisasi. Studi kasusnya implementasi manajemen strategi dalam organisasi atau perusahaan. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian manajemen strategi menurut Hadar Nawawi tahun 2005 halaman 148 sampai 149 adalah perencanaan berskala besar atau juga bisa disebut perencanaan strategi yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh atau disebut dengan visi dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi atau keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif atau disebut misi dalam usaha menghasilkan sesuatu atau perencanaan operasional untuk menghasilkan barang atau jasa serta pelayanan yang berkualitas dengan diarahkan dalam optimalisasi pencapaian tujuan. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan, dan strategi utama organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional dengan unsur-unsurnya, sasaran dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi, serta umpan balik. Analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan dilakukan analisis lingkungan adalah mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara cepat dan tepat untuk mensukseskan organisasi. Nah, dari perumusan masalah, kita bisa tahu dalam rangkaian untuk mempertajam makalah ini, penyusun mengambil suatu permasalahan mendasar, yaitu bagaimana manajemen strategi dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam suatu perusahaan atau organisasi, sehingga keputusan manajemen dan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penetapan kinerja jangka panjang organisasi atau perusahaan tersebut. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran singkat tentang proses perencanaan manajemen strategi di lingkungan organisasi dan perusahaan, serta memberikan gambaran di kalangan mahasiswa tentang manajemen strategi yang merupakan keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penetapan kinerja jangka panjang organisasi yang meliputi analisa lingkungan internal dan eksternal, disertai perumusan visi dan misi serta tujuan organisasi guna menghadapi lingkungan tersebut. Karakteristik budaya organisasi. Karakteristik merupakan seperangkat sifat, ciri, atau atribut utama yang melekat pada suatu objek, individual atau organisasi dan digunakan untuk menggambarkan serta membedakannya dari yang lain. Karakteristik bersifat lebih mendalam dan konseptual karena mencerminkan pola, nilai cara kerja yang menjadi identitas suatu objek atau organisasi. Ciri-ciri budaya organisasi, yaitu satu, selalu berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan, terbuka terhadap kritik dan saran, inovatif dalam meningkatkan kualitas kerja dan layanan, tidak cepat puas dengan hasil yang ada, dan selalu mengevaluasi kinerja. Pengaruh global terhadap budaya organisasi.
Globalisasi membawa perubahan besar terhadap cara organisasi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan. Perubahan ini mempengaruhi nilai, pola kerja, dan sistem manajemen organisasi. Satu, transparansi dan akuntabilitas global. Dua, digitalisasi dan teknologi global. Tiga, budaya kerja profesional dan kompetitif. Empat, nilai integritas dan anti korupsi. Lima, pelayanan publik berbasis kepuasan. Enam, budaya kerja. Manfaat dari budaya organisasi itu sendiri, satu, budaya organisasi di Kementerian Keuangan berlandaskan pada nilai-nilai Kemenku, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Penerapan budaya ini memberikan berbagai manfaat penting bagi organisasi, pegawai, dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan integritas dan etika kerja ASN. Budaya organisasi Kemenku menanamkan nilai integritas sebagai dasar perilaku kerja pegawai. Nilai ini mendorong ASN untuk bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan patuh terhadap aturan. Ketiga, meningkatkan profesionalisme pegawai. Artinya budaya profesionalisme menuntut pegawai untuk bekerja sesuai dengan kompetensi, standar kerja, dan tanggung jawab jabatan masing-masing. Tiga, mendorong sinergi dan kerjasama antar unit, mengurangi ego sektoral, mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan menjadi lebih cepat, ramah, dan transparan. Kepuasan masyarakat meningkat. Citra positif Kementerian Keuangan sebagai institusi pelayanan publik semakin kuat. Pelayanan yang baik mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lima, mendorong kesempurnaan dan perbaikan berkelanjutan, menciptakan disiplin kerja dan kepastian. Bangun budaya organisasi dalam manajemen strategik. Satu, konsepsi budaya organisasi. Penggunaan manajemen strategik merupakan bagian penting proses perubahan suatu organisasi. Untuk menggunakan manajemen strategis membutuhkan lembaga yang kuat. Budaya organisasinya, sebuah lembaga atau organisasi kemungkinan mempunyai keadaan terpecah belah dalam berbagai kelompok sehingga tidak ditemui suatu budaya organisasi bersama dalam keadaan terpecah belah. Mobilisasi perubahan sulit dilakukan dan penggunaan konsep manajemen strategis di organisasi atau lembaga akan menjumpai banyak hambatan. Pengertian komponen kompensasi. Satu, fixed pay atau gaji pokok adalah upah minimum dalam bentuk uang yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Gaji pokok ini tidak termasuk bonus atau uang lembur, dan di Indonesia gaji pokok dibayarkan dengan jumlah tetap setiap bulannya. Faktor yang mempengaruhi terhadap jumlah gaji pokok adalah upah minimum, UMR daerah, karyawan, biaya hidup, dan daya tawar karyawan. Dua, variabel P adalah komponen benefit yang dibayarkan berdasarkan kinerja karyawan dan pencapaian perusahaan. Kadang variabel P disebut juga sebagai bonus. Yang ketiga, equity P adalah terkadang perusahaan memasukkan saham dan opsi lainnya sebagai bagian dari kompensasi untuk karyawan. Kompensasi ini bersifat non-tunai dan mewakili kepemilikan saham perusahaan. Jenis-jenis kompensasi. Satu, kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berwujud uang, seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, dan bonus. Kedua, kompensasi tidak langsung. Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan, namun tidak secara langsung kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan mengikutsertakan para karyawannya dalam proses perlindungan sosial dan kesehatan. Jadi, perusahaanlah yang membayarkan premi atau asuransi yang disediakan. Tiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat dinilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan suportif,
jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel. Tujuan pemberian kompensasi. Satu, mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah. Tujuan pertamanya adalah mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. Hal tersebut berguna untuk mencegah tingkat putaran kerja karyawan yang tinggi. Kedua, menjamin adanya keadilan bagi perusahaan. Menjamin terpenuhinya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabdikan seorang karyawan kepada perusahaan. Yang ketiga, akan membantu perusahaan atau organisasi tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Yang keempat, memenuhi administrasi legalitas dalam administrasi kompensasi. Kelima, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Nah, manfaat utama manajemen strategik. Satu, memberi arah jangka panjang, membangun visi dan misi menjadi panduan bagi semua keputusan perusahaan ke depannya, meningkatkan fokus dan konsistensi, memastikan semua tim bekerja menuju tujuan yang sama dan setiap langkah mendukung strategi utama. Adaptasi dan responsif, membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan meminimalkan dampak negatif. Keempat, pengambilan keputusan lebih baik. Artinya menyediakan kerangka kerja untuk analisis yang lebih teliti dan pemilihan alternatif yang menguntungkan. Kelima, meningkatkan kinerja dan efisiensi. Membuat kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Keenam, memotivasi dan komunikasi. Artinya membangun kerangka kerja komunikasi internal dan memotivasi karyawan saat implementasi. Nah, dari kesimpulan makalah tersebut, makalah ini bertujuan menjelaskan kerangka evaluasi strategi yang dapat memfasilitasi pencapaian tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang. Evaluasi strategi efektif memungkinkan suatu organisasi untuk memanfaatkan peluang-peluang eksternal yang muncul, mengenali dan melindungi terhadap ancaman, serta mengurangi kelemahan internal. Yang kedua, evaluasi strategi memungkinkan suatu organisasi untuk menentukan masa depan sendiri tanpa ketergantungan terhadap pihak luar yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kepentingan dalam kesejahteraan perusahaan. Evaluasi strategi yang efektif memungkinkan sebuah organisasi untuk memaksimalkan manfaat dari kekuatan internal saat mereka berkembang. Evaluasi strategi memudahkan organisasi untuk membentuk masa depannya sendiri daripada memperbolehkannya secara konstan dibentuk oleh kekuatan. Penyusun strategi yang baik menggerakkan organisasi mereka ke depan dengan tujuan dan arahan. Mengevaluasi secara berkesinambungan dan meningkatkan posisi strategis eksternal dan internal perusahaan. Nah, ini adalah referensinya ya. Demikian presentasi saya pada mata kuliah ini. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.